Maka kita harus lihat, hidup Yesus itu adalah hidup yang paling limpah. Hidup yang paling limpah bukan diukur secara materi. Hidup yang paling limpah adalah kenapa? Karena pertama, pengenalannya akan Allah, akan Bapanya, itu adalah pengenalan yang sempurna. Betul, dia adalah Allah. Tapi ketika dia inkarnasi, sekali lagi, Bapak Ibu jangan lepaskan hal ini. Sekali lagi, dia inkarnasi artinya dia dibatasi di dalam natur manusia. Kalau Bapak Ibu membaca Lukas pasal yang kedua, ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar, dan bertambah hikmatnya, dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Bapak Ibu, saya mau tanya, apakah Allah pernah mengurangi kasihnya kepada Yesus? Karena Yesus inkarnasi, tidak kan ya? Allah itu selalu mengasihi pribadi yang kedua, Allah anak, meskipun di dalam inkarnasi. Tapi di sini dikatakan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Itu artinya Yesus pun bertumbuh di dalam relasinya dengan Bapanya dan dengan manusia yang lain. Yang pertama adalah karena dia memiliki relasi yang sempurna tanpa cacat kepada Bapanya yang di surga, kepada Allah. Maka dia memiliki kehidupan yang limpah. Yang kedua, Yesus itu melakukan seluruh perintah kehendak Bapanya. Artinya apa? Hidupnya itu dipersembahkan penuh kepada Bapanya. Hidup yang dipersembahkan itulah hidup yang limpah. Kenapa? Karena dia berfungsi. Sekali lagi, dosa membuat kita seperti barang yang cacat. Dosa itu membuat kita seperti barang yang rusak. Kita tidak bisa berfungsi. Bahkan kita tidak tahu fungsi kita apa. Karena kita tidak mengenal Allah. Kita tidak mengenal kehendaknya. Kita tidak tahu panggilannya bagi kita apa. Maka kita tidak berfungsi. Tetapi Yesus karena dia mengenal Bapanya, dia tahu panggilannya, dan dia melaksanakan seluruh kehendak Bapanya dengan tepat, dengan sempurna. Dia berfungsi seperti yang seharusnya, seperti tujuannya ketika dia inkarnasi. Seluruhnya dia kerjakan. Makananku adalah melakukan kehendak Bapakku. Itu yang dikatakan oleh Kristus. Artinya apa? Kalau kita bicara makanan, fungsi makanan apa? To sustain our lives kan ya. Untuk kita bisa terus hidup kan ya. Kita makan untuk kita itu bisa terus hidup. Yesus mengatakan makananku adalah melakukan kehendak Bapakku. Seolah-olah Yesus mau mengatakan kalau aku tidak melakukan kehendak Bapakku, lebih baik aku mati. Atau Yesus mau katakan kalau aku tidak melakukan kehendak Bapakku, itu tidak ada bedanya dengan aku mati. Bapak Ibu, hidup yang berkelimpahan karena pengenalan akan Allah dan karena dia melakukan kehendak Allahnya. Dan kita bisa melihat di dalam seluruh kesaksian Alkitab, dia melakukan kehendak Allahnya tanpa reserve, tanpa dia menahan sesuatu. Dia berikan seluruhnya, dia berikan seutuhnya. Sampai dia harus dipermalukan seperti orang terkutuk di atas kayu salib pun dia berikan. Bagi Bapanya, bagi kehendak Allah itu boleh jadi. Itu hidup yang limpah. Maka Bapak Ibu, saya akan simpulkan. Hidup yang limpah itu melampaui hidup yang natural di dalam keberdosaan. Hidup yang limpah itu bukan sekedar karena kita sudah mendapatkan hidup rohani, hidup yang kekal itu. Tetapi hidup yang limpah adalah satu hidup yang didedikasikan bagi Allah. Bapak Ibu mau atau tidak memiliki kehidupan yang seperti itu? Memiliki satu kehidupan yang benar-benar berfungsi.